Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita akan mereview Nissan Kicks. Buat Anda yang sedang mencari ratusan Nissan March bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id. Linknya ada di deskripsi, atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Nah, kita sekarang lagi ada di acara Gias 2023 dan ini Nissan Kicks e-Power. Sebenarnya mobil Nissan Kicks e-Power sudah ada sejak tahun 2020 lalu. Dan ini adalah varian facelift-nya. Varian facelift ini ada beberapa perubahan, salah satunya di bagian eksterior. Dan karena ini Nissan Kicks e-Power, gue pengen ngebahas mulai dari mesinnya dulu. Nah, mobil ini menggunakan mesin hybrid, cuman mesin yang menggerakkan roda itu sebenarnya motor listrik. Mesin bensinnya ini tidak menggerakkan roda sama sekali. Mesin bensin ini untuk mengisi baterai yang ada di mobil ini. Untuk mesin bensinnya dia menggunakan mesin berkode HR12E. Sebenarnya ini adalah mesin yang dipakai juga di Nissan March, di Datsun Cross, di Datsun Go itu juga. Tapi ada sedikit perbedaan di bagian layoutnya aja. Layoutnya itu dia sedikit ke kiri karena di sebelah kanannya ada inverter. Untuk motor listrik sendiri dia menghasilkan tenaga 134 horsepower dan torsinya 280 Nm, yang artinya cukup besar sebenarnya. Karakter motor listrik yaitu dia torsinya gede, sehingga untuk akselerasi awal pastinya menjambak ya. 0 sampai 40 km per jam terasa banget G-force-nya. Jadi itulah ciri khas mobil listrik. Karena menggunakan mesin bensin, jadi tetap mobil ini tetap perlu isi bensin, tetap perlu ganti oli, tetap perlu ganti busi, tetap perlu ganti filter udara layaknya mobil konvensional. Tapi konsumsi BBM-nya lebih irit. Sebenarnya nggak terlalu irit, berdasarkan banyak tes reviewer, rata-rata konsumsi BBM antara 1:15 sampai 1:18. Yang mana itu adalah nggak beda jauh dengan Nissan March ya. Nissan March yang full mobil ICE, internal combustion engine, itu sama juga antara segitu. Nah, untuk layout mesinnya juga standar mobil Nissan, dia nggak banyak cover. Untuk inverternya dia lebih turun daripada mobil bensin. Untungnya sih udah ada peredam, terus udah ada firewall. Karena ini hybrid jadi mesinnya tuh penuh banget gitu. Bayangin kalau hanya mesin bensinnya aja, itu sebelah kanannya tuh kosong banget gitu. Sementara ini ada inverter jadi penuh gitu. Dari bagian samping mobil ini layaknya crossover ya. Pesaingnya itu Hyundai Creta, lalu Honda HR-V. Dia nggak terlalu besar, nggak seperti SUV. Panjangnya cuma 4,3 meter, lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,6 meter, sehingga nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu lebar banget. Cocok lah masih untuk dipakai dalam kota, buat harian, nggak terlalu mengintimidasi banget. Jadi ya enak gitu dipakainya. Dan mobil ini sudah menggunakan roof rail, ya asli nih, asli. Cuman dia kecil, nggak terlalu gede, sehingga mantep lah, cocok lah untuk bisa taruh di barang-barang masih oke. Untuk di bagian velg, mobil ini sudah menggunakan velg yang cukup besar. Ringnya 17 dan dia two-tone. Ini warna silver dan baliknya abu-abu. Untuk ukuran bannya 205/55 ring 17. Dan sudah menggunakan cakram di keempat roda. Empat rodanya udah menggunakan cakram, udah mantep. Lalu ini ada inner fender yang sudah ada peredamnya, yang artinya road noise pasti harusnya lebih redam ya. Gitu. Ya gue senang juga sih karena mobil Nissan ini sudah memperhatikan detail-detail, karena memang juga sebenarnya mobil ini nggak terlalu murah, harganya udah 500 jutaan, sehingga harusnya detail-detail seperti ini harus diperhatikan sama Nissan. Kita terus mencari kelemahannya ya, kekurangannya. Sampai saat ini sih gue belum banyak nemu kelemahan, tapi kita lanjutkan lagi yuk. Ya, dari bagian depan mobil ini sudah facelift dan perbedaannya itu ada di grillnya nih lebih besar dan ini ada semacam konturnya gitu. Terus logo Nissan-nya ini dilindungi plastiknya, jadi nggak
seperti Nissan zaman dulu ya. Nissan zaman dulu itu embosannya berasa, ini enggak, dilus rata karena dilindungi plastik. Lalu di bagian sini ada fog lamp, lampunya juga sudah LED semua, fog lampnya juga LED, dan tidak ada sensor tapi ada kamera depan. Tuh, secara streamline sih bagus. Kalau gua ngelihatnya suka sih sama Nissan Kicks ini, gitu. Terus di bagian ininya juga rendah gitu ya, sehingga aerodinamikanya pastinya bagus, streamline-nya bagus. Di atas juga sudah ada radar, yang artinya mobil ini udah menggunakan teknologi safety yang cukup canggih. Nah, di bagian belakang perbedaan dengan facelift dan non facelift ada di list ini. Jadi lampu belakangnya ini udah menyatu ya, seolah-olah dari kiri dan kanan tuh udah menyatu. Sementara kalau yang non facelift dia tidak ada ininya gitu. Perbedaannya hanya itu, sisanya belakang sama, hampir sama. Di bagian ini dia sudah two-tone, kalau yang non facelift enggak. Dan untungnya udah menggunakan defogger dan wiper. Lalu kita lihat bagasinya, dia sudah elektrik harusnya. Untuk tombolnya udah elektrik, tapi kalau untuk pembukaannya masih hidrolis biasa. Bagasinya luas, jujur kalau gue lihat nih bagasinya luas. Untuk koper besar bisa 2. Dan sudah ada partisinya nih, bagus. Artinya dia sudah terlindungi ya, kalau misalnya kita naruh barang yang penting ya, misalnya laptop gitu, tidak terlihat dari bagian luar karena dia udah ada partisinya. Sudah ada lampunya juga dia. Lampunya walaupun satu tapi lumayan lah, cukup terang. Di bagian bawah juga dia sudah ada tire repairment kit. Lalu akinya di belakang, jadi kayak mobil Eropa ya. Oh enggak, dia nggak ada ban serep. Dia adanya ada tire repairment kit saja. Jadi di balik sini tidak ada ban serep. Wow, ini peredam loh, ada pakai peredam. Di kiri kanan juga sudah ada peredam. Lumayan mantap sih. Dan joknya bisa dilipat 2:1. Lalu bisa ditarik dari sini. Gitu. Mantap sih. Ya, kita sudah di dalam Nissan Kicks. Dan kalau secara desain interior, gue menilai mobil ini cenderung konvensional ya. Walaupun dia sudah cukup keren. Ini setirnya udah flat bottom, tapi secara layoutnya gitu loh, konvensional. Terutama kelihatan di head unitnya udah kayak aftermarket gitu. Padahal ini bukan aftermarket, kayak aftermarket. Jadi kurang keren gitu. Sekarang kan mobil udah menggunakan head unit yang floating, yang udah nggak ada tombol-tombol, dia udah touchscreen, udah gede. Ini masih menggunakan tombol-tombol yang ya seperti tahun 2010-an lah gitu. Di sini nggak ada tuas transmisi, tapi dia ada gear selector, dia ada P, R, N, D, dan ada EV mode juga. Lalu ada start stop button, parking brake-nya juga di sini dia elektrik, auto hold juga. Di sini juga piano black dia. Yang kalau menurut gue gampang baret. Ya, ini pasti gampang baret di sini nih. Kalau misalnya pemakaian lama 3 sampai 5 tahun udah mulai baret-baret udah jelek gitu. Cuman secara ini build quality-nya bagus loh. Kokoh gitu loh ya. Mantap gitu. Sini ada cup holder 2 dan di sini ada armrest yang nggak bisa dimaju mundurin fix. Armrestnya cukup, walaupun sebenarnya harusnya majuan dikit lah gitu. Dan di sini udah menggunakan AC-nya climate control karena dia udah pakai auto dan sudah digital juga. Untuk setir dia sudah banyak tombol-tombol, ada untuk audio, dia ada untuk cruise control, ada buat telepon. Dan yang gue suka selalu deh, kalau mobil menggunakan setir flat bottom itu enak gitu, dilihatnya enak, untuk penggunaannya juga enak karena dia nggak nyentuh sama paha kalau diturunin ya. Ini juga sudah tilt, tuh tiltnya rendah banget. Kalau dia flat bottom dia nggak kena sih, nempel, cuman nggak mengganggu banget. Dan teleskopik. Nah ini enak, tuh setirnya enak, genggaman setir tuh bagusnya. Dia deket ke badan, tapi kaki tetap lurus, itu bagus. Nah ini, untuk jok dia sudah ini ya, membekap gitu, konturnya bagus, dan tapi sayangnya masih manual ya, belum otomatis, tapi ada pengaturan tinggi, reclining sama sliding, lumayan lah. Untuk speedometer dia masih
menggunakan ini analog ya untuk tachometer, tapi untuk kecepatannya dan MID semua udah menggunakan layar gitu. Dan untuk ini materialnya ya material plastik keras, dan ini material soft touch, kulit ya, jahitan asli. Ininya masih belum soft opening, shock nggak apa-apa lah. Sayangnya nih, ini masih belum auto dimming loh. Padahal Suzuki Grand Vitara yang sama-sama ya pesaingnya hybrid juga itu sudah menggunakan auto dimming, nih belum. Sayang banget. Ada vanity mirror lampunya, kiri juga pasti dong. Ini doang auto dimming nggak ada, aduh. Masa perlu kita copot, kita ganti aftermarket yang auto dimming? Ya nggak apa-apa sih, cuman kurang aja gitu loh, kurang. Di bagian kanan dia jendelanya udah auto up and down, yang hanya yang supir ya. Kalau yang penumpang dan belakang nggak ada, sayang banget. Di bagian kanan ini ada headlamp leveling, lalu dia ada traction control off. Pengaturan ininya dia sudah auto headlamp dan auto rain sensor. Jadi kalau misalnya sudah hujan, wipernya otomatis nyala. Untuk di bagian belakang, joknya sama-sama empuk dan agak tegak sih kalau menurut gue, lebih tegak daripada crossover yang lain. Dan headroomnya tuh mepet ya, 5 jari. Ya 5 jari lebih lah, 5 jari lebih. Ini kalau misalnya jalan di tol yang bergelombang lalu kecepatan tinggi, lompat jedar gitu. Jadi kacau ya. Dan di sini nggak ada AC, hanya ada power outlet aja, USB Type A. Nggak ada AC ya, sayang banget. Padahal kompetitornya baik lagi, Suzuki Grand Vitara itu udah menggunakan AC di belakang. Untungnya udah ada ISOFIX dan seat beltnya sudah 3 titik. Di bagian penumpang tengah juga sudah 3 titik. Nah, untuk Nissan Kicks e-Power ini udah dijual di acara Gias tahun 2023. Untuk harganya dia dijual mulai dari 519 juta untuk yang single tone. Warnanya satu, untuk two tone dia 529 juta, beda 10 juta untuk beda warna. Kalau menurut gua sih untuk bersaing dengan mobil hybrid yang lain, ini cukup kompetitif walaupun dia masih kalah ya dibanding Suzuki Grand Vitara yang hybrid juga, hybridan ya. Tapi ya cukup lah. Kalau untuk bersaing dengan Toyota Corolla Cross, gue sih lebih milih mobil ini. Oke, sekian dulu review gue tentang Nissan Kicks e-Power. Buat Anda yang sedang mencari Nissan bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gue Danang, and see you in next video.